Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullihi kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah iqraran bihi wa tauhida wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman mazida. Amma ba'd. Ta'inusir min kitab Syarhil Masail Al-Jahiliyah Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah taala, dan kita masih poin kedua dari perkara jahiliyah, dan insyaallah ini selesaikan poin kedua dan masuk ke perkara yang ketiga. Berkata beliau hafizahullah taala di halaman 45 di sini, idan hadhil aqwalul a'immah mujtahidin. Kalau begitu ya, ucapan-ucapan imam yang ahli ijtihad, mereka ijtahadu an ilmin wa an ahliyatil lil ijtihad, ya, mereka bersungguh-sungguh berijtihad mereka tentang ilmu dan juga tentang kapasitas mereka, ya, kemampuan mereka dalam ijtihad itu. Maka tidak semua orang bisa ijtihad. Orang ulama memiliki ilmu, kita ini kalau ijtihad walaupun benar dosa kita, karena kita bukan ahlinya, ya, orang ahlinya yang berijtihad. Mereka berusaha ijtihad sebagaimana ucapan kemarin, ya, hampir mirip ucapan kemarin yang baca juga, ya, yang imam-imam ini, ya. Kita ikuti Imam Ahmad, Imam Syafi'i, Imam Malik, Imam Abu Hanifah, ya, kita ikuti ucapan mereka karena mereka ahli ijtihad. Baik, lakin lam yadda'u li anfusihim al-isma, kan, tapi mereka semuanya tidak mengklaim, tidak mengaku-ngaku diri mereka tuh terjaga dari dosa. Ya, Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad atau imam yang lain, Syekhul Islam yang lainnya, itu tidak mengakui diri mereka adalah orang yang terjaga dari dosa. Tidak. Bal ausu ayyukhadhu min aqwalihim ma wafaqal dalil. Tapi mereka mewasiatkan kepada kita untuk mengambil ucapan-ucapan mereka itu yang sesuai dalil. Ya, sesuai dalil. Ini mereka sendiri wasiat seperti itu. Ya. Nah, Imam Hanifah juga pernah ngomong, haram bagi kalian untuk mengambil ucapanku sampai kalian tahu dalilku. Tak boleh mencatut-catut aja ucapan beliau. Fayajibu ala hambali, maka wajib bagi orang yang mengikut Imam Ahmad, idza ra'a dalil ma Syafi'i ay ya'khudha bi qaul Syafi'i. Nah, maka wajib bagi pengikut Imam Ahmad, ya, jika dia melihat dalil bersama dari yang benar itu bersama pengikut Syafi'i, maka wajib dia untuk mengambil ucapan pengikut Syafi'i rahimahullah. Wa wajaba ala Syafi'i idza ra'a dalil ma Hanafi ay ya'khudha bi qauli Hanafi, maka wajib juga bagi para pengikut Imam Syafi'i jika dia melihat dalil, ya, pada Imam Abu Hanifah, pengikut Imam Abu Hanifah, maka wajib dia mengambil ucapan dari mereka. Wa wajibu ala Maliki idza ra'al dalil ma Hambali ay ya'khudha bi qauli Hambali. Itu juga wajib bagi pengikut Imam Malik. Ya, jika dia melihat dalil yang benar itu bersama pengikut Imam Ahmad, maka wajib dia mengambil ucapan para pengikut Imam Ahmad. Nah, li'anna qarada wa tiba'ud dalil. Coba yang jadi tujuan kita itu mengikuti dalil, bukan ucapan fulan alim fulan, siapapun dia. Ya, ikutin dalil. Yang namanya dalil qala Allah, qala Rasul, qala sahabat, itu dalil, itu ilmu. Laisa gharadu ya qaulu fulan wala alan wala fulan, ya. Bukan tujuan kita ngajak fulan kita, syekh alim fulan, kita syekhnya ini. Fala yata'assabu li a'imma, kita tidak ta'assub fanatik, ya, kepada imam-imam. Kita ikutin jika benar, kita ikuti, jika salah tidak ikuti, gitu. Bukan kita merasa sosok pintar daripada imam, enggak. Yang bicara salah enggak salah kan mereka juga. Ya. Para imam itu menjelaskan. Kita mengikuti, lihat ini pendapat ini gimana, ini pendapat yang bertanya gimana, lihat dulu. Ya, sesuai dengan kadar keilmuan kita, pakai itu dulu. Udah berusaha kita memilih dengan kemampuan ilmu kita. Nah, nanti suatu saat bertambah ilmu kita tahu salah, ini rujuk kita. Ya, kan tidak susah, ya, kan gitu ya, sebenarnya nggak susah, kan itu bukan pelin-pelan. Kalau kita sekarang dalilnya ke ini, tiba suatu saat dapat kita nampak ini dalilnya, boleh pindah dengan dalil, bukan hawa. Laisa qadubikan, yang itu yang kita bukan ucapan fulan fala alan, wala yata'assabu li'anna, bukan juga fanatik buta, ya, pada imam-imam, fanatik ikut-ikutan aja. Innama yata'assabu lid-dalil faqat, hanya saja kita ta'assub fanatik kepada dalil, ya, kepada dalil wajib. Ada Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah. Ini coba ucapan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dan Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, murid beliau. Wal Imam Muhammad ibn Abdul Wahhab juga
penulis kitabnya Masailul Jahiliyah, ini syarahnya Syekh Shalih Fauzan ya. Beliau seluruh mereka memerintahkan ya'muruna biha. Mereka memerintahkan ini, ngikutin dalil. Wa yaqulun, mereka mengatakan unzuru fi aqwalil ulama. Kalian lihat, perhatikan pada ucapan-ucapan ulama itu. Perhatikan semuanya. Karena kita salah aja, kita awam ini ada ayat, ada hadis, wajib siapa ulama yang mengikuti ayat dan hadis ini. Tidak boleh kita ambil di ayat ini, oh kita pendapat ini. Kan ada imam di atas kita ada. Terus lebih pintar lah kita daripada imam gitu. Jadi ada ayat, hadis, siapa ulama yang mengamalkan ayat dan hadis ini? Siapa yang berpendapat? Itu beda ini. Jadi sekarang kita upgrade dikit, kita bukan mana dalil. Sorry, mereka punya dalil. Dalilnya siapa? Kayak siapa imam di atas kalian? Itu butuh lagi. Ini juga butuh kita lihat kepada ucapan-ucapan ulama. Khudu ma qama alaihi dalil. Maka kalian ambil apa-apa yang tegak padanya dalil pada imam. Karena tidak semua imam tuh dia punya dalil. Kenapa enggak ada kias, ada ini ya. Pakai ini, dan tidak cocok pendalilannya. Kadang dalil pas, tapi istimbat tuh sisi pandang tentang hukum dalil itu ya. Cara pengambilan hukum pada dalil itu beda-beda. Nah, ini butuh kejelian itu. Makanya paling amannya kita ada ayat hadis, ada ulama di atas kita. Itu sudah selamat. Ulama yang memang kompeten di dalam baik itu ya. Bukan asal ulama-ulama bikin-bikinan masyarakat aja, enggak. Wa kalamuhum fi hadza ma'lum min kutubi, dan ucapan mereka ini, para imam-imam ini sudah diketahui, sudah maklum di dalam kitab-kitab mereka. Maka ini enaknya para ulama itu mereka punya kitab-kitab, bisa kita lihat kitab mereka, bisa dibaca, perhatiin. Terus sekarang yang mereka ngaku wali-wali Syekh fulan, kitabnya mana? Kok disembunyiin jadi jimat gitu ya? Nah, coba dikeluarin, diterbitin. Kitab Imam siapa namanya? Siapa wali? Saya Wali Songo gitu ya. Coba keluarin kitab-kitab mereka itu biar dibaca oleh banyak masyarakat, bisa ambil faedah. Ambil itu masalah akidah dia, masalah fikih, ibadah, muamalah dia, coba diambil. Ya, kita ingin tahu juga kan, kalau ya benar mereka di atas al-haq, kita ikuti. Ya, jika ada dalil, ya ada dalil mereka seperti itu. Ini kok tidak diterbitkan kitab-kitab mereka atau disembunyikan pada sebagian maktabah ada tuh, di pasaran kok nggak ada gitu. Coba terbitin gitu ya. Nah, ini kan biar kita ambil faedah juga. Kalau yang mereka di atas akidah yang sahih, bagus, mereka jelas ini para imam. Imam Syafi'i ada kitabnya, Imam Ahmad ada kitab, Imam Malik ada kitab-kitabnya. Bisa dia ambil faedahnya. Ini tahu kita mereka di atas al-haq mengikuti para salaf atau enggak kan ketahuan. Bukan disembunyikan atau katanya-katanya, kita enggak butuh seperti. Ada data ya. Baik. Hada huwal mazhab ahli sunnah wal jamaah. Maka ini mazhabnya ahli sunnah wal jamaah. Ini bukan bikin-bikin mazhab baru ya. Mazhab Syafi'i, Muhammad ada lain mazhab ahli sunnah wal jamaah. Enggak, ini sebagai mazhab itu kan pendapat. Ya, nah, ini pendapat. Maka ahli sunnah wal jamaah ini ya, mereka kelompok pertengahan ya, mazhab pertengahan, la ta'assub ya. Mazhab ahli sunnah mereka la ta'assubu ya. Walakin laisa makna hadza an narfudha madzahib wa natrukuha. Memang kita tidak memiliki mazhab, ya, tidak bermazhab ya, akan tapi bukan maknanya kita menolak mazhab-mazhab para imam-imam sebut, pendapat-pendapat sebut. Dan kita tinggalan ucapan mereka semua, Imam Syafi'i diterima, Imam Abu Hanifah, Imam Malik, enggak gitu, salah deh. Ya, tidak bermazhab ya, tidak fanatik pada suatu ucapan. Kita pelajari ucapan mereka. Bukan berarti kita menolak Imam Syafi'i. Oh, berarti kalian telah melecehkan Imam Syafi'i. Tidak seperti itu. Tidak mau ngambil ucapan Imam Malik, berarti kalian telah melecehkan, merendahkan Imam Malik. Mereka kan orang ilmu. Mereka kan kok sekarang kan ini kelas S2, S3, sama aja, apa bedanya ucapan mereka seperti itu. Ya, ini tidak seperti itu Sunnah. Bal nastafidu minal madzahib wa min fiqhi a'immah. Maka kita ambil faedah, manfaat dari pendapat-pendapat mereka, kita ambil faedah. Dan juga dari fikih-fikih mereka, para imam itu kita ambil faedah. Ya, tidak bisa juga kita memahami Al-Quran Sunnah tanpa pemahaman mereka, tidak bisa juga. Mereka justru menjelaskan kepada kita ya, cara pengambilan ilmu mereka. Terus ya, tapi bisa juga mereka kepleset ya, tergelincir sedikit dalam ini, bisa. Selama akidah mereka bagus. Li'annahu sarwatun azimah, karena pendapat mereka, fikih mereka itu suatu keberuntungan yang sangat besar. Walakin nutabi' dalil, tapi yang kita ikuti dalil. Ya, dalil. Berbawanya ucap-ucap mereka yang
mencocoki dalil itu jadi tinta emas, ya, tulis dengan terpelihara. Wa man kana ma'u dalil akhadhaha biqauli. Maka jika bersama dia ada dalil, maka kita ambil dalil. Ya, ambil ucapan beliau sebut hadza wal wajib, maka ini yang wajib. Jadi ucapan mereka dilihat, sudah dalil diambil. Wa man la ya'rif dalil, tapi jika orang sebut tidak mengetahui dalil, ya, enggak bisa lo kita ini pendapat, tapi kita enggak, mereka bukan dalilnya. Ya, misalkan kita pun tidak tahu dalilnya, ya selalu ahli ilmi, maka bertanya kepada ahlul ilmi. Tidak tahu kita dengan suatu perkara, tanya kepada orang yang berilmu. Qala ta'ala fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Maka bertanyalah kalian kepada ahlu dzikir. Ya, ahli dzikir bukan orang yang zikir-zikir berjemaah itu, ya, ahli zikir ahlul ilmu. Ya, tanya kepada mereka jika kalian tidak mengetahui tentang suatu perkara. Li'annaka turidu bara'ataz zimmah, karena sungguh kamu pasti ingin untuk lepas tanggung jawab. Ya, karena semua ini harus dipertanggungjawabkan. Ini untuk melepas tanggung jawab kita enggak tahu, ya tanya ahli ilmi. Ahli ilmi kan jawab. Fa idza kunta ta'rif, jika kamu sudah mengetahuinya, alhamdulillah, alhamdulillah kita syukur kita tentang masalah tauhid, masalah akidah, sunnah, kita alhamdulillah nikmat bagi Allah. Khudh bidalil, maka ambillah dengan dalil. Ya, ambil dengan dalil semua. Wa idza kunta la ta'rif, tapi jika kamu tidak mengetahuinya, tas'al ilmi, maka tanya kepada ahlul ilmi. Tanya kepada mereka, hadza wal wajib. Nah, ini wajib. Tidak ada suatu perkara kalau nggak tahu tanya. Para sahabat dulu ditanya suatu perkara, beliau yang ada di benak mereka, kalau Allah, kalau Rasul, kalau Allah disebutkan, kalau Rasul disebutkan, ya. Kalau tidak, wallahu a'lam. Ya, gitu juga kita. Intinya ilmu ini ada semuanya, tinggal kita tanyakan pada mereka. Nggak tahu kita, nggak semua ilmu itu kita ketahui, dan para ulama nggak semua ilmu itu bergabung pada satu orang. Masing-masing punya masing-masing kelebihannya. Dari segi ilmu. Kita lanjut. Al-qismu tsani min hadza. Bagian kedua dari ini al-ijtihadu fiqhi. Ijtihad dalam masalah fikih. Nah, ini yang sering berselisih, ya. Tadi kalau masalah akidah, ibadah, agama enggak boleh berselisih. Ya, semua harus ada dengan dalil. Dan sahabat, apalagi akidah, ya. Akidah tidak boleh ada khilaf, satu akidah. Para sahabat seluruhnya insya Allah itu selamat akidahnya. Persisnya mereka nih masalah fikih aja, itu sebagian kecil aja. Nah, ini ijtihad fikih. Malam yazhar fihi dalil ma'ahadin qaulain bal kila qaulin muhtamil fa hadza la inkara fil masail al-ijtihad. Dalam masalah fikih, selama tidak nampak jelas dalil bersama salah satu dari ucapan ini, mereka ada dua khilaf misalnya, bahkan kedua ucapan itu ihtimal itu bisa tarik sini, bisa tarik sini, masih global, belum terang, gitu ya. Maka ini tidak boleh saling mengingkari. Ini makanya berlapang dada. Kita tidak suka kalau kita katakan berlapang dalam masalah fikih itu, marah dia. Ini harus satu, harus kompak, harus seragam masalah fikih, gitu ya. Tidak bisa kayak gitu nih. Kalau dua perkara ini bisa tarik sana, bisa tarik, ya udah jangan ingkari. Fadal, kita ini tidak boleh diingkari dalam masalah ijtihad. Nih, kan ijtihad para ulama. Misalnya kan ini pendapat ini pendapat ini para ulama. Dalilnya satu, ya. Ya, tapi cara pemahamnya beda, sisi pandangnya beda. Ya, karena kita punya mata pendengaran ini beda-beda. Ya, ini para ulama seperti itu. Madama la yatarajjah syai'un minha bidalil, selama tidak rajih, tidak kuat sesuatu itu dengan dalil, tidak nampak jelas terang dalilnya, fala ingkar, ya, fala ingkaru ala man akhadha biqali min aqwal. Maka jangan diingkari orang berpendapat dengan suatu ucapan dari beberapa ucapan yang khilaf di situ. Tidak usah diingkari. Ya. Syari'atun. Ya, alla yakunu indahu ta'assub wal hawa. Tapi syaratnya apa? Jujur sini. Jangan dia ada di sisi dia ta'assub atau hawa nafsu. Aku pakai pendapat Syekh fulan ini karena gini, karena cocok dengan hawanya. Ini. Maka tadi berusaha ngomongin ini dalilnya apa, ini dalilnya. Nah, coba sesuai ilmu kita dulu, pilih salah satu. Ya, ini dengan bukan pakai hawa. Innama qasduhul haq, hanya saja yang tujuan dia melihat persisian itu al-haq, dia berusaha semaksimal mungkin mencari kebenarannya. Ya, dari siapapun datangnya, dari anak kecil, dari lawan sekalipun. Ya, jika benar itu dipakai al-haq.
Walidzalika la yunkiru Hambali ala Syafi'i. Oleh karena itu kita akan dapati pengikut Hambali tidak mengingkari atas pengikut Syafi'i. Wala yunkiru Syafi'i ala Maliki, dan pengikut Imam Syafi'i tidak mengingkari apa yang ada pada pengikut Imam Malik. Wal a'immatu al-arba' wa atba'uhum ikhwatun, dan imam-imam yang 4 ini dan para pengikut mereka itu bersaudara. Ala madari zaman, ya sepanjang zaman ini, perputaran zaman mereka bersaudara. Kan masalah fikih ya, lihat dalilnya. Kita masalahnya masalah akidah seringnya kan ya. Masalah akidah manhaj itu mereka enggak nih. Kok dulu memang masalah fikih aja biasa aja. Ya, enggak perang-perang kayak sekarang. Walillahil hamd ya, maka ini bersaudara mereka. Ma waqa bainahum adawah, tidak terjadi di antara mereka itu permusuhan. Ya, masalah fikih. Ya, selama itu amrun wasi', perkara yang luas itu masalah fikih itu. Sama-sama ada dalil ya. Ya, pendapat beda sih, pandang imamnya beda-beda. Ya udahlah, 88 dada aja dulu. Ya, sampai kuat dalil. Wala waqa'a bainahum hazazat, juga tidak terdapat pada mereka itu rasa apa? Dendam, sakit hati, tidak terima ucapannya, tidak terima usulannya, marah dia. Salah. Nah, wa in waqa'a syai'un min dzalika innama huwa min ba'dil muta'assibah. Maka jika terjadi ada persesian di antara mereka dalam masalah fikih, ya, masalah fikih itu pasti itu terjadi di antara orang yang ta'assub, orang yang fanatik kepada salah satu imam, maka dia marah dia. Nah, ini ciri kok dia marah, dia berarti itu fanatik kepada salah satu mazhab. Nah, tapi kok yang sunnah enggak. Alladzi la ibrata bihim, ya, ini dia ada faedahnya untuk ta'assub kepada mereka. Ya, dan juga mereka terjadi persisian tidak usah dianggap. Walakin jumhur ashabil madzahib al-arba, akan tapi mayoritas dari para pengikut mazhab yang 4 ini walhamdulillah laisa bainahum ada wa tafarruq wala hazarat, maka tidak ada di antara mereka permusuhan, perpecahan, dan juga rasa dendam, sakit hati. Tidak ada. Yatazawwajuna yusallin ba'dhum khalfa ba'd, bahkan mereka saling bergabung lah, kalau sini mengawin itu saling bercampur, bergaul. Ya, mereka sholat sebagai mereka sholat di belakang sebagian lain. Kita tidak mengatakan ya pengikut Imam Syafi'i jadi imam mungkin ya. Nah, kita belakangnya batal sholat, tidak ada seperti itu. Sah sholat di belakang mereka semuanya. Ya, selama tidak ada kekufuran situ, kesyirikan, itu aja imamnya. Selama tidak syirik, musyrik, sah sholat di belakang mereka. Ya, dengan mazhab apapun. Yusallim ba'dhum ala ba'din. Mereka mengucapkan salam sampai mereka mengucapkan salam seperti yang lain. Nah, sekarang enggak mengucapkan salam, ada yang enggak maunya. Enggak mau jawab salam aja enggak mau dia. Dia enggak, kita udah na'udzubillah, dia bilang kafir, enggak berani loh dia mengkafirkan. Lebih ya kata mereka. Ya, tapi diucap salam enggak mau jawab dia. Wa ta'akhud, dan mereka saling bersaudara. Ma'ana indahum ikhtilafi ba'dil masail al-ijtihadiyah al-muhtamilah. Bersamaan di sisi mereka ada persisian sebagian perkara-perkara ijtihad. Ya, pendapat-pendapat para ulama, udah berusaha kuat ulama berpendapat itu, dia berusaha, dia salah dia dapat 1 pahala, kok benar dapat 2 pahala. Adapun kita ngikutin, kok salah itu jangan ikuti gitu. Cari yang mana yang pendapat yang kuat gitu. Ya. Allati lam yazhar rujhani ba'daha an ba'din. Ya, ketika tidak ada rasa nampak kita mana yang lebih rojih pendapatnya sebagai mereka dengan atas sebagian lain, ya dia jangan diingkari. Wa min huna qalu kalimatul masyhur. Oleh dari ini mereka mengatakan satu kalimat yang masyhur di kalangan ahli fikih ya. Ini semuanya di kaidah bagi kita juga. La inkara fi masailil ijtihad. Tidak ada pengingkaran dalam perkara ijtihad. Ya, ulama berusaha sungguh-sungguh untuk menentukan suatu hukum dia. Nah, itu jangan diingkari. Ya, tidak boleh pengingkaran dalam bahasa ijtihadnya para ulama situ. Ya, tapi ingat ini bukan masalah, ini masalah fikih. Masalah akidah, tauhid tidak ada ijtihad-ijtihadan, tidak laku di situ. Ya, satu mereka. Akidah mereka satu, tauhid mereka satu. Ya, tidak ada. Ini masalah fikih, ini masalah fikih. Dalilnya ada. Nah, tapi kalau masalah Allah di langit, masalah malaikat, masalah Rasul, masalah kita hari akhir, ini akidah semuanya ini. Tidak ada berselisih. Satu pun sahabat tidak ada selisih. Ya, tidak boleh para imam pun tidak ada yang selisih dalam masalah akidah. Kan ya? Insyaallah para sahabat aman akidah mereka. Nah,
Fa idza kana ahlul balad ala qaulin min hadhihi al-aqwal al-shihadiyah allati lam yadhhar ma yukhallifuha wala ma yu'ariduha mujtami'ina ala ra'yi man hadhihi al-ara' al-fiqhiyah fala yusawwighu li ahadin ay yufarriqa hadha al-ijtima' bal yanbaghi al-wifaq wa adam ikhtilaf. Maka bagi penduduk suatu negeri, jika dia mengikuti suatu ucapan dari ucapan-ucapan ulama ijtihad, taruhlah macam Indonesia pengikut Imam Syafi'i rahimahullah dalam masalah fikih, kau jujur ya, selama itu tidak nampak perkara tersebut menyelisihi syariat, karena ucapan Syafi'i ini ayat ini dalil, dia tabrak juga itu, salah juga. Ini selama ada pendapat beliau misalnya tidak nampak ada penyelisihan pada syariat, tidak ada penentang pada syariat, ya, mujtami'ina ala ra'yi hadin, masyarakat berkumpul dalam pendapat ini, masalah fikih ya, masalah fikih, maka tidak boleh bagi seorang pun untuk berpecah belah, memecah belah persatuan di tempat tersebut. Bahkan yang selayaknya dia harus rukun, harmonis dan tidak ada perselisihan di situ. Ya, jika masalah fikih tidak mengisi syariat, ini harus dijaga perkara-perkara seperti itu. Lumayan ya, udahlah. Besok jalan insyaallah dari perkara yang ketiga lagi ya. Naktafi bihadza, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta